will be forever. Terpilih sebagai seorang legislator merupakan amanah karena mengemban aspirasi rakyat, terutama dari konstituen yang sudah memilihnya sebagai wakil di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi suara rakyat adalah representatif suara Tuhan. Itu sebabnya Haja Titin Nurbaini selalu berusaha memaksimalkan masa resesnya sebagai seorang legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selama masa resesnya belum lama ini, Haja Titin sebagai kader suatu parpol dari Dapil Kota Batam di DPRD Provinsi Kepri ini pun menemui para konstituennya hingga di pelosok-pelosok Kota Batam. Bahkan, konstituen yang sudah menantinya di kawasan-kawasan pinggiran kota pun didatangi. Sekalipun Haja Titin harus berjalan kaki menyusuri jalan-jalan kecil di sejumlah pemukiman yang kerap becek karena musim penghujan. Tidak hanya itu, Haja Titin yang dikenal pula sebagai pebisnis dan ahli kecantikan ini pun rela untuk berbagi ilmu tentang kecantikan, terutama bagi kalangan wanita agar mampu menjaga kesehatan lahir batin supaya para suami tetap lengket. Saya ini sudah tua, umur saya sudah 46 tahun. Nah, tapi kok kayak ABG sih dari belakang boleh, saya kayak ABG, body oke, ya kan? Tapi dalam pemikiran kita harus lebih tua. Tapi kalau penampilan sih nggak boleh tua. Sebab apa kalau ibu-ibu berpenampilan tua, ingat ya bapaknya 3 langkah dari depan, kiri dan kanan udah bisa dilihat kayak macam pakai sepatu, tinggi lagi. Nah, begitu. Jadi penampilan kita tidak boleh tua. Walaupun kita pakai jilbab maupun apa, tetap penampilan kita itu harus smart. Harus smart, harus muda semangatnya, ya. Karena yang membedakan kita itu adalah yang disebut tua adalah apa ubannya. Wanita berdarah Betawi Sunda yang besar kota Medan, Sumatera Utara ini pun mengajarkan kepada para konstituennya dari kalangan wanita tentang cara pembuatan kerupuk melati. Inilah kerupuk berbahan tepung ebi dan terasi khas Sunda berbentuk bunga melati aneka warna yang sudah sangat terkenal bukan hanya di daerah asalnya Jawa Barat. Saya akan memberikan resep kerupuk kesukaan saya. Apapun sesuatu barang yang bisa menghasilkan uang itu saya sangat semangat sekali. Termasuk salah satu resep kerupuk ini adalah yang pernah saya masukkan ke supermarket. Bulan puasa kerupuk ini dibikin, jadi saya keliling ke perumahan-perumahan menawarkan kerupuk ini 100 piecesnya. Ketika itu sih harganya cuma 6.000. Mungkin kalau sekarang 100 pieces bisa dijual 50.000 karena resepnya mudah didapat di sini. Selama mengajarkan tentang pembuatan kerupuk ini, Haja Titin pun berjam-jam mengaduk-aduk tepung ebi atau memberi petunjuk-petunjuk sambil mempraktekkan cara pembuatannya, kendati busananya agak berlepotan tepung. Haja Titin juga berdialog dengan para konstituennya, sekaligus menceritakan tentang romantika kehidupannya hingga bisa seperti sekarang ini. Nah, sama seperti saya. Saya dari kecil ya, memang selalu berpikiran ujung-ujungnya
punya duit, Pak. Karena apa? Kebutuhan akan taraf hidup kita ini semakin tahun semakin meningkat, makin mahal. Jadi dari kantor suami kita bekerja, di tempat suami kita bekerja, itu paling naik aja hanya hitungan puluhan ribu. Tapi kalau kebutuhan itu sudah mencakup semua, udah ratusan ribu. Saya perempuan satu-satunya dan saya anak pertama. Jadi orang tua kan marah, apa orang tua masih mampu, kamu jualan keliling sana ke sini. Mau tahu tentang momen yang wujudnya saya? Ini kan riwayat saya yang memotivasi ibu. Memang betul, Bu. Besoknya di malam lagi, saya mau kalu, Bu. Mau pipin itu, mau pipin buntut gitu. Nah, saya kilo plastik berapa harganya, besi berapa harganya, aluminium berapa harganya. Sempat juga seperti itu. Nah, gitu, Bu. Gitu SD. SMP, saya itu jualan juga, Bu. Jualan buku. Kalau zaman sekarang kan ayah anak sekolah kita ini sekarang ya beli sama guru. Benar nggak kan? Bagi kalangan konstituen sendiri, totalitas yang sudah ditunjukkan oleh Haja Titin sebagai wakil rakyat ini harus ditiru oleh rekan-rekannya di gedung DPRD Provinsi Kepri. Artinya, wakil rakyat seharusnya merakyat sebagaimana yang kerap ditunjukkan oleh Haja Titin. Kita juga sangat menginginkan adanya wakil-wakil rakyat yang turun, kalau boleh tiap bulan atau tiap reses, dengan melihat kondisi yang ada di kampung kami seperti mana yang dilakukan oleh Ibu Jeng Ayu. Alhamdulillah beliau datang khusus dengan inisiatif bahwasanya ada inspirasi tersendiri ingin melakukan atau bersama ibu-ibu yang ada, yaitu ibu-ibu PKK di RW 7 Kelurahan Tanjung Tengkuang. Adapun masa reses Haja Titin ini diisi pula dengan serangkaian kegiatan untuk meresmikan belasan lapangan voli di Kota Batam yang diberinya nama Lapangan Aspirasi. Saya bikin setiap 1 tahunnya saya bikin 4 lapangan. Jadi untuk 1 periode saya kepingin mempunyai kurang lebih 12 lapangan voli atau lapangan bulu tangkis atau lapangan sepak bola khusus untuk masyarakat konstituen saya. Karena 12 kecamatan. Jadi saya kepingin di 12 kecamatan ini saya mempunyai lapangan aspirasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat saya. Amin. Karena apa? Mana tahu saya tidak terpilih lagi, berarti saya mempunyai kenang-kenangan. Selama 1 periode saya mempunyai lapangan aspirasi yang saya berikan kepada masyarakat. Ada bukti saya sebagai dewan yang memang dekat dengan masyarakatnya. Lapangan-lapangan bola voli yang dibiayainya dari pembelian tanah, pembangunan berikut fasilitas bola dan jaring ini dibangunnya tanpa berharap pamrih. Di dalam dadaku ada kamu, di hatiku tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku temui, semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Kekasihku, bimbinglah aku menuju cinta yang bahagia, peluklah diriku.